Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang hukum dan permasalahan-permasalahan hukum. Eh, Untuk yang di episode kali ini kita masuk ke dalam episode 4, episode terakhir dari materi tentang pengantar ilmu hukum. Namun sebelum saya membahas tentang materi pengantar ilmu hukum ini, izinkan saya untuk memberikan eh, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga channel ini kedepannya menjadi semakin lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat umumnya. Baik teman-teman, di episode 4 ini, episode terakhir dari materi tentang pengantar ilmu hukum. Yang pertama, saya akan membahas tentang asas-asas dalam hukum. Apa saja asas-asas hukum itu? Asas-asas dalam hukum, yang pertama adalah asas-asas peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang yang apabila undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara. Dalam istilah hukum ini disebut dengan fiksi hukum. Artinya bahwa ketika suatu undang-undang sudah diundangkan di dalam lembaran negara atau sudah diumumkan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum, sejak saat itulah undang-undang itu berlaku untuk setiap warga negara Indonesia, baik itu warga negara Indonesia yang ada di kota maupun yang ada di pelosok jauh di sana, mungkin di dalam hutan atau di atas gunung, atau untuk warga negara Indonesia baik yang tua maupun yang muda, ataupun warga negara Indonesia baik yang bisa membaca ataupun tidak bisa membaca, dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undang tersebut dan dengan otomatis terikat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hukum, konsep ini dinamakan dengan fiksi hukum. Yang kedua adalah asas tentang non-retroaktif, bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Artinya bahwa undang-undang itu diberlakukan ketika undang-undang tersebut memang sudah disahkan. Apabila belum disahkan, maka apabila ada suatu perbuatan yang dianggap suatu pelanggaran hukum, itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya karena hukumnya belum mengatur seperti itu. Itu yang dimaksud dengan asas non retroaktif. Artinya undang-undang tidak bisa berlaku surut seperti itu. Nah, tujuan daripada asas non retroaktif ini adalah yang pertama, tujuannya adalah supaya ada kepastian hukum. Contohnya adalah pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana disebutkan di situ bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Lebih sering dikenal dengan istilah nullum delictum nulla puna legi punali. Dijelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Jadi undang-undang harus ada terlebih dahulu mengatur tentang suatu perbuatan yang dianggap pidana, baru perbuatan yang dianggap pidana tersebut bisa dihukum apabila memang melanggar peraturan tersebut. Yang ketiga adalah lex specialis derogat lex generalis. Artinya bahwa suatu undang-undang yang khusus akan menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Contohnya adalah undang-undang tentang perlindungan anak akan diutamakan penggunaannya dibandingkan dengan KUHP apabila seorang anak melakukan tindak pidana. Seperti itu. Di dalam ini, hal ini diatur di dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. Di situ disebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Seperti itu. Itu disebut dengan asas lex specialis derogat lex generalis, bahwa undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Selanjutnya adalah asas dalam peraturan perundang-undangan yang keempat, lex posteriori derogat legi priori, yang artinya bahwa undang-undang lama yang sudah tidak berlaku apabila ada undang-undang baru mengatur hal yang sama, maka undang-undang yang lama tersebut tidak berlaku lagi dan yang digunakan adalah undang-undang yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya, asas yang selanjutnya adalah lex superior derogat legi inferiori, bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum atau peraturan di bawahnya. Contohnya adalah misalnya peraturan daerah atau perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, karena secara hierarki di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bahwa peraturan daerah itu di bawah daripada undang-undang. Undang-undang lebih tinggi tingkatannya daripada peraturan daerah. Oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah asas kekeluargaan di dalam pasal 33 ayat 1, yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang selanjutnya asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Hal ini terdapat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas pembagian kekuasaan atau trias politika, di mana di dalam suatu negara kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini kekuasaan legislatif diwakili oleh DPR, Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif diwakili oleh presiden, lembaga kepresidenan, dan yudikatif adalah diwakili oleh lembaga kehakiman. Dalam hal ini Mahkamah Agung dan perangkat hukum lainnya. Yang selanjutnya asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas negara hukum, bahwa ini diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nanti akan kita bahas di episode yang selanjutnya bahwa terkait dengan pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum baru ada semenjak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya tidak ada dicantumkan secara jelas, secara terang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ius sanguinis dan ius soli. Ius sanguinis adalah kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah, dan ius soli adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat atau negara kelahiran. Nah, Indonesia sendiri menganut asas kewarganegaraan ini adalah ius sanguinis, bahwa seorang anak akan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, berdasarkan keturunan. Ada juga negara yang mengatur tentang seseorang bisa mendapatkan kewarganegaraan apabila ia lahir di negara tersebut. Contohnya adalah di negara Amerika Serikat, bahwa siapapun bayi atau anak yang lahir di negara Amerika Serikat
maka otomatis dia juga menjadi warga negara Amerika Serikat. Oleh karena itu ada kemungkinan seseorang memiliki dua kewarganegaraan, yaitu terkait dengan asas berdasarkan keturunan dan juga asas berdasarkan kelahiran atau negara kelahiran, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarkinya adalah sebagai berikut. Hierarki tertinggi daripada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar ini adalah dibuat oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah hierarkinya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan di bawah ketetapan atau TAP MPR tadi ya, atau setelah itu di bawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sederajat, namun hal ini dibedakan terkait dengan cara pembentukannya, di mana undang-undang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan juga dengan DPR. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dalam kondisi-kondisi tertentu yang gawat darurat. Nah, setelah itu Perpu itu harus dimajukan di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui bersama dengan DPR, seperti itu. Apabila Perpu tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu itu tidak bisa dilanjutkan menjadi undang-undang dan tidak berlaku kembali. Nah, di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah atau PP. Ini adalah turunan dari undang-undang, bahwa setiap undang-undang pasti akan ada turunannya, yaitu yang dalam berbentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya hierarkinya adalah setelah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi atau perda provinsi, dan terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota atau perda kabupaten atau perda kota, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan lembaran negara, tambahan lembaran negara, dan berita negara. Lembaran negara ini adalah sebuah lembaran atau kertas yang isinya adalah mengumumkan tentang peraturan negara, misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang telah disahkan dan diterbitkan oleh Sekretariat Negara, di mana di situ akan dicantumkan tahun terbitnya dan nomor urut. Contohnya adalah misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Di akhir daripada undang-undang tersebut itu akan dicantumkan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada selain lembaran negara adalah tambahan lembaran negara. Tambahan lembaran negara adalah berisi tentang penjelasan undang-undang. Yang terakhir adalah berita negara, di mana berita negara ini adalah berisi tentang penerbitan peraturan pemerintah atau surat-surat penting, pengumuman penerbitan peraturan pemerintah atau surat penting yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Baik teman-teman, untuk materi hukum kali ini terkait dengan pengantar ilmu hukum saya cukupkan terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk pengantar ilmu hukum ini sendiri telah selesai, dan selanjutnya di episode yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia. Jadi untuk kemarin kita membahas tentang pengantar ilmu hukum, selanjutnya kita akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar. Di dalam kolom komentar ada yang bertanya tentang
hak ahli waris anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Dalam hal ini adalah almarhum bapak, sedangkan almarhum punya istri kedua dengan posisi tidak ada anak. Seperti itu. Itu pertanyaannya. Kira-kira solusinya bagaimana? Seperti yang kita ketahui di episode selanjutnya, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan atau warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerima warisan tersebut, atau ahli waris atau pewaris. Pertanyaannya adalah tentang hak waris anak dan hak waris istri kedua yang tidak memiliki anak. Sebelumnya saya akan beranggapan bahwa anak dan istri keduanya tersebut lahir dan menikah secara sah berdasarkan hukum nasional atau hukum negara. Pada dasarnya kedua ahli waris tersebut sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum bapak atau suaminya tersebut. Dalam episode sebelumnya saya telah menerangkan bahwa menurut hukum perdata ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ahli waris berdasarkan undang-undang atau ab intestato, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan, serta ahli waris berdasarkan wasiat atau testamentaire erfrecht. Jadi menurut hukum perdata, anak dan istrinya tersebut sama-sama memiliki hak atas warisan almarhum bapak dan suaminya. Hal ini berdasarkan undang-undang, seperti disebutkan tadi bahwa si anak ini memiliki hak waris berdasarkan undang ini karena mempunyai hubungan darah dengan si bapak, sedangkan si istri memiliki hak waris karena mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum suaminya. Baik teman-teman, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan episode ini. Silahkan bagi teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, sanggahan, atau menambahkan apa yang sudah saya jelaskan seperti sebelumnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.